Halo sobat semua, kembali lagi di Story in Minute. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Front of the Class. Film ini menceritakan seorang guru yang mempunyai penyakit Tourette Syndrome, namun tetap berusaha dan bekerja keras untuk menjadi guru yang baik. Guru yang dicintai oleh semua orang, guru yang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu, dan pastinya guru yang menginspirasi. Penasaran dengan film ini? Mari kita simak alur cerita filmnya. Sejak kecil, Brad memiliki kelainan sering mengeluarkan bunyi-bunyi seperti menggonggong atau otot wajahnya bergerak sendiri. Awalnya tak ada yang tahu penyakit apa yang dideritanya. Mulai dari orang tua, guru, sampai dokter menganggapnya hanya hiperaktif dan sulit diatur. Para guru bahkan sering menghukumnya karena dianggap sengaja mengganggu jam pelajaran di kelas. Mereka tak mau mendengarkan penjelasan Brad yang mengatakan bahwa bunyi-bunyi tersebut keluar tanpa bisa ia kendalikan. Saat berumur 12 tahun, Brad yang sekarang duduk di sekolah dasar sering dibully teman-temannya. Ia juga sering dikeroyok teman-temannya yang menganggapnya aneh. Kedua orang tuanya sudah bercerai, ia tinggal bersama adiknya, Jeff, dan ibunya. Ayahnya sesekali datang mengunjungi mereka karena tinggal di kota lain. Hubungan Brad dan ayahnya tak terlalu berjalan dengan mulus. Sama seperti orang dewasa lainnya, ayahnya sering memarahi Brad yang dianggapnya ribut dan tak bisa tenang. Brad sangat sedih karenanya. Pada suatu hari, usai mengikuti sebuah pertandingan baseball, ayahnya mengajak Brad dan Jeff makan es krim. Tetapi kesal karena anak-anaknya tak mau mendengarkan pengumuman penting yang ingin ia sampaikan, ayahnya membentak mereka, terutama Brad di hadapan orang banyak. Lalu kemudian ayahnya langsung membawa mereka pulang tanpa menghabiskan es krimnya terlebih dahulu. Di mobil, Brad bertanya tentang pengumuman penting apa yang ingin disampaikan oleh ayahnya itu. Lalu ayahnya bilang bahwa ia sedang berkencan dengan seorang wanita bernama Diane. Sementara itu, Brad juga menemui dokter yang baru. Dokter ini menganggap Brad tak bisa menerima perceraian orang tuanya. Makanya ia bersikap nakal dan sulit diatur. Brad sangat sedih karena semua orang salah paham terhadap dirinya. Kemudian pada suatu hari, guru Brad menghukumnya di depan kelas untuk meminta maaf karena telah membuat gaduh saat jam pelajaran. Dan kemudian memaksanya berjanji tak akan membuat suara aneh-aneh lagi. Brad pun akhirnya berjanji di depan kelas. Tetapi baru saja Brad duduk di bangkunya, ia lalu mengeluarkan suara-suara lagi. Kemudian kepala sekolahnya lalu memanggil ibu Brad dan kemudian menskorsnya. Ibu Brad lalu mengajaknya pergi ke perpustakaan, tetapi Brad enggan masuk karena takut diusir karena ribut. Akhirnya ibunya masuk sendiri ke perpustakaan itu dan mengadakan penelitian tentang penyakit apa yang mungkin diidap oleh Brad ini. Akhirnya saat bertemu lagi dengan dokter, ibunya mengatakan bahwa ada kemungkinan Brad mengidap penyakit Tourette Syndrome. Dokternya pun tercengang dan ia mengaku bahwa selama ini ia hanya pernah mendengar saja nama penyakit tersebut, tetapi belum pernah bertemu dengan orang yang mengidapnya. Ayahnya yang sekarang sudah menikah lagi dengan Diane akhirnya mendengar penjelasan tentang Tourette Syndrome dari Brad lewat telepon. Sementara itu, ibu Brad mengajak Brad untuk ikut sebuah support group yang berisi orang-orang pengidap Tourette Syndrome. Tetapi bukannya merasa tersupport atau terinspirasi, Brad dan ibunya malah tak ingin kehidupan mereka seperti para pengidap
Tourette Syndrome itu yang mengisolir hidupnya dari aktivitas-aktivitas sosial. Brad juga tak ingin hidupnya seperti itu. Ia ingin bisa hidup layaknya orang normal lainnya. Let's go, Bobo. Just forget this. Saat memasuki SMP, kejadian-kejadian seperti yang terjadi saat SD dulu terulang. Gurunya kemudian menghukumnya karena dianggap membuat keributan di kelas. Ia kemudian dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah yang bernama Mr. Mayer lalu menanyakan kepada Brad, mengapa seseorang pergi ke sekolah. Jawabannya adalah untuk mendapat pendidikan. Kepala sekolahnya lalu meminta Brad untuk datang ke konser musik siswa di auditorium. Brad awalnya menolak karena ia takut suara-suaranya akan mengganggu pergelaran musik tersebut. Tapi lalu kepala sekolahnya bersikeras ingin Brad hadir dalam acara tersebut. Seperti sudah diduga, orang-orang yang merasa terganggu saat pertunjukan musik sedang berlangsung. Brad mengeluarkan bunyi-bunyian itu. Beberapa orang pun menyuruhnya diam. Saat acara selesai, kepala sekolah lalu berdiri di depan kelas dan menjelaskan bahwa yang membuat bunyi-bunyi mengganggu tadi adalah Brad Cohen. Ia pun meminta Brad untuk naik ke atas panggung. Kemudian kepala sekolah lalu meminta Brad menjelaskan tentang Tourette Syndrome dan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang untuk membantu Brad agar Brad merasa diterima di lingkungannya. Brad lalu menjawab bahwa ia hanya ingin diperlakukan seperti anak lainnya. Saat turun dari panggung, seisi auditorium lalu memberinya tepuk tangan dan standing ovation. Brad merasa senang dan untuk pertama kalinya ia merasa diterima di lingkungannya. Kejadian itu sangat berbekas di hati Brad dan menjadi salah satu alasan mengapa ia ingin menjadi guru. Tahun-tahun berlalu dan Brad kini sudah lulus kuliah dan sedang mencari kerja sebagai seorang guru. Ia sekarang tinggal di Atlanta bersama temannya, Ron. Walaupun tinggal satu kota dengan ayahnya, tapi Brad enggan bertemu atau membalas teleponnya karena merasa masih sakit hati dengan cara ayahnya memperlakukannya dulu. Ia pun mulai mengirimkan CV-nya ke sekolah-sekolah dan mendapat panggilan wawancara. Tetapi satu persatu kesempatan itu gagal saat sekolah tahu bahwa Brad menderita Tourette Syndrome. Tak ada yang percaya bahwa dirinya bisa menjadi guru yang baik. Sekolah pun lebih memilih untuk memperkerjakan guru yang normal dibanding yang memiliki kelainan. Menghadapi hal tersebut, Brad tak lantas menyerah. Ia tetap mengirimkan CV-nya ke sekolah-sekolah. Kemudian pada suatu hari, ayah Brad mengajaknya makan siang di tempatnya bekerja, yaitu lokasi pembangunan gedung. Ayah Brad menyarankan agar anaknya itu bekerja saja dengannya daripada menjadi seorang guru. Brad pun tak mau mengikuti saran ayahnya ini. Sementara itu, Jeff, adik Brad, berkunjung ke Atlanta. Brad pun mengajaknya dia bermain golf. Tetapi lalu ia diusir karena dianggap ribut dan mengganggu konsentrasi pegolf lain. Jeff sangat marah melihat hal tersebut, tapi lalu Brad menenangkannya. Suatu hari Diana berkunjung ke apartemennya. Wanita itu mengatakan pada Brad bahwa ayahnya sangat mencintainya. Diana juga mengatakan bahwa mungkin Brad memang harus menjadi guru karena ia mengidap Tourette Syndrome. Brad lalu merenungkan kata-kata ini. Brad akhirnya mendapat kesempatan wawancara di sebuah SD untuk mengajar murid-murid kelas 2. Berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya, kepala sekolah dan para pengajar di sekolah ini lebih terbuka dan menerima Brad apa adanya. Meskipun begitu, sambil menunggu panggilan mengajar, Brad lalu bekerja separuh waktu di tempat konstruksi ayahnya. Akhirnya kesempatan yang Brad tunggu-tunggu pun tiba. Ia diterima di sebuah sekolah dasar dan mengajar di kelas 2.
Ia sangat bersemangat mempersiapkan kelasnya itu. Fun starts Monday, Brad. Let me know if there's a... Just put him down anywhere, we'll get him arranged. Saat menelpon ibunya pun sangat berbahagia mendengar kabar tersebut. Ibu Brad juga mengingatkan kepada Brad agar dapat meluangkan waktunya untuk mencari seorang pacar. Brad lalu mencoba kencan online, dan ia bertemu dengan Nancy, seorang gadis cantik dan ramah. Mereka kemudian pun berkencan beberapa kali dan Brad sangat menikmati kebersamaan mereka. Brad sempat bertanya apakah Nancy terganggu dengan kondisinya yang mengidap Tourette Syndrome. Lalu Nancy menjawab bahwa ia sama sekali tak merasa terganggu. I guess we're just supposed to tell each other. Right. Yeah, of course, coming up. Sementara itu Brad yang sangat menikmati menjadi guru, murid-muridnya pun tak mempermasalahkan dirinya yang mengidap Tourette Syndrome. Ada dua orang murid di kelasnya yang bernama Heather dan Amanda yang sangat semangat mengikuti kelasnya. Meskipun begitu, ayah Amanda ternyata tak ingin anaknya diajar oleh guru yang menderita Tourette Syndrome. Ia lalu meminta sekolah untuk memindahkan Amanda ke kelas lain. Padahal Amanda tak mau dan hanya ingin mengikuti kelas Brad saja. Brad juga baru mengetahui bahwa muridnya yang lain yaitu Heather ternyata mengidap kanker dan sedang menjalani kemoterapi. Ia pun sangat sedih mendengarnya. Heather just loves your class. Selain menjadi guru, Brad juga mempersiapkan dirinya untuk mengikuti tes agar bisa melanjutkan sekolahnya dan mengambil gelar master. Ia dijanjikan bisa mengikuti ujian dalam sebuah ruangan tersendiri, tapi nyatanya pada hari ujian berlangsung, ia harus mengikuti ujian di aula besar bersama ratusan orang lainnya. If you want to take the test, you need to go in there. Look at me. I have to start the exam now. Brad lalu meminta bantuan ayahnya dan setelah mengancam akan mengajukan tuntutan, akhirnya Brad pun diizinkan mengikuti ujian di ruangan privat. Magic word. Lawsuit. Thanks. Perkenalan Brad dengan seorang supir truk wanita membuatnya mendapatkan ide tentang cara pengajaran geografi kepada murid-muridnya. Serious, son. Unless you in the shipping business. No, Maxine gave me a great idea for a geography. Saat sedang break jam pelajaran, ia melihat Amanda berdiri di luar pintu kelasnya. Ia kemudian lalu menawarkan untuk mengantarkan Amanda kembali ke kelasnya. Amanda yang masih merasa sedih karena tak bisa lagi ikut pelajaran di kelas Brad bertanya, mengapa ia tak bisa kembali menjadi muridnya. Brad lalu menjawab bahwa ayahnya tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Saat akan kembali ke kelas, ia melihat Thomas, salah satu seorang muridnya. Thomas menyelinap keluar kelas dan mencoret-coret dinding di kamar mandi. Brad lalu memberikan hukuman harus membaca sebuah buku. Thomas awalnya menolak karena tak suka membaca buku, namun akhirnya setelah dibujuk, ia pun mau membacanya. Read this page. Once upon a time there was a... All right, that's hard, isn't it? It's hard to concentrate. Saat Thanksgiving, Brad membawa Nancy pergi ke St. Louis untuk mengunjungi rumah ibunya dan bertemu dengan seluruh keluarga besarnya. Melihat Nancy bisa berbaur dengan keluarga besarnya itu membuatnya sangat bahagia, tapi juga khawatir pada suatu saat Nancy akan bosan dengan dirinya yang mengidap Tourette Syndrome. One day she stops laughing. Of living with someone who... Ia pun mengungkapkan hal ini kepada ibunya. Ibunya lalu mengatakan bahwa Brad hanya akan membuat Nancy dan dirinya terluka jika Brad membiarkan penyakitnya itu menang. Sementara itu kondisi Heather semakin memburuk dan ia tak bisa lagi bersekolah. Brad lalu mengajak murid-muridnya membuat kartu ucapan semoga lekas sembuh dan mengirimkannya kepada Heather. Beberapa minggu kemudian Heather meninggal dunia. Brad datang ke gereja untuk menghadiri misa Heather. Tetapi karena ia takut akan mengganggu jalannya prosesi tersebut, Brad pun hanya berdiri di luar gereja.
Saat akan beranjak pulang, pintu gereja pun terbuka dan Ibu Heather memintanya masuk sambil berkata bahwa Heather sangat menikmati kelasnya dan bahagia bisa berada di kelas Brad. Akhirnya dengan ditemani ibunya Heather, Brad pun masuk ke dalam gereja dan mengikuti misa tersebut. Pada hari Thanksgiving membawa Nancy mengunjungi ibunya, sekarang Brad membawa Nancy mengunjungi kediaman ayahnya dan Diana. Saat sedang membakar barbecue, ia mengeluarkan unek-uneknya kepada ayahnya. Ia bilang bahwa ia tahu kalau selama ini ayahnya malu terhadapnya. Ayahnya hanya terdiam lalu menjawab bahwa memang benar, bahwa selama ini ia merasa tak nyaman saat membawa Brad ke restoran atau tempat umum lainnya. Karena orang-orang sering melihat Brad dengan pandangan aneh dan ayahnya sedih karena tak tahu apa yang mesti ia lakukan. Ayahnya juga merasa bersalah karena ia merasa bahwa karena dia, Brad mengidap Tourette syndrome. Maybe it's my fault. Pada suatu hari saat sedang mengajar di luar kelas, ia berpapasan dengan ayahnya. Brad sangat terkejut dan bertanya apa yang ayahnya lakukan di sekolahan itu. Kepala sekolah lalu berkata bahwa kantor ayahnya menawarkan untuk membuatkan rak buku bagi murid-murid di sekolahan itu. Mendengarnya, Brad sangat senang sekali dan ia pun mengenalkan ayahnya kepada murid-muridnya. Hey class, that's my dad. Saat sedang mengajar di kelas pada suatu hari, Brad menyadari bahwa ada seorang pengamat yang sedang menilai caranya mengajar. Karena Brad mendapatkan kontrak kerja 1 tahun mengajar, maka Brad mengira kehadiran pengamat ini untuk menilai kinerjanya dan akan mempengaruhi penilaian sekolah untuk melanjutkan kontrak mengajarnya atau tidak di tahun depan. Brad pun melanjutkan mengajar dan memutuskan untuk tetap bersikap tenang. Tiba-tiba di halaman sekolah ada suara truk gandeng. Ternyata Maxine datang bersama truknya. Anak-anak sangat senang sekali dan Brad pun mengajak mereka semua untuk ke halaman sekolah dan melihat truk Maxine dari jarak dekat. Sementara itu, kepala sekolah dan petugas pengamat masih memperhatikan caranya belajar. What did I tell you? All right, no pulling the horn, or else you got. That's all right. Kids will be kids. Lalu pada suatu hari ia dipanggil untuk masuk ke sebuah ruangan. Brad agak panik karena menyangka bahwa kontrak kerjanya akan diputus oleh sekolah. Tapi ternyata di ruangan itu ada murid-muridnya, kemudian para guru dan kepala sekolah yang mengumumkan bahwa pengamat yang selama ini menilai cara mengajar Brad memberikan penilaian positif. Dan Brad pun terpilih menjadi guru terbaik tahun ini. My students, I felt like a kid inside because they see the world and say, and so did I. Pada malam pemberian penghargaan tersebut, Brad merasa sangat gugup. Di ruangan tersebut hadir seluruh anggota keluarganya, murid-murid dan para orang tua dan guru. Ia lalu berpidato bahwa semua penghargaan ini adalah berkat dukungan keluarga, murid, dan sekolah. Ia juga berterima kasih pada penyakitnya, Tourette syndrome, karena telah mengajarkannya banyak hal dan membuatnya menjadi orang yang kuat. Murid-muridnya pun bergantian mengatakan bahwa Tourette syndrome mengajarkan untuk jangan pernah menyerah dalam hidup dan membiarkan apapun menghalangi mimpinya. Semua orang di ruangan itu kemudian bertepuk tangan. Brad benar-benar telah menginspirasi mereka semua. Brad lalu berhasil melanjutkan sekolahnya dan mendapatkan gelar master. Ia pun berhasil mewujudkan impiannya untuk menjadi Homer, maskot The Atlanta Braves. Brad dan Nancy akhirnya menikah pada tahun 2006 dan tinggal di Atlanta, di mana Brad meneruskan pekerjaan yang paling dicintainya, yaitu mengajar. Kisah Brad Cohen tadi bisa mengajarkan kita semua bahwa tantangan apapun yang kita alami dalam hidup tak harus menyurutkan semangat untuk meraih impian. Terima kasih telah menonton channel ini dan sampai jumpa kembali di alur cerita film yang lain.